Film horor sudah menjadi genre film terfavorit di dunia, apalagi di dalamnya terdapat plot twist yang bikin lu melongo. Kalau lu suka film dengan genre yang kayak gitu, lu wajib banget nih nonton rekomendasi film yang ada di video ini. Apa aja film-filmnya? Ini dia 3 rekomendasi film horor dengan ending plot twist terbaik dan paling mind-blowing. Di nomor 3 ada A Tale of Two Sisters tahun 2003. Bercerita tentang 2 saudara perempuan yang disiksa oleh ibu tiri mereka. Film asal Korea Selatan ini disutradarai oleh Ji Woon Kim, sutradara yang sangat terkenal di Korea Selatan. Dia juga menyutradarai film-film seperti The Quiet Family, A Bittersweet Life, The Good, The Bad, The Weird, dan I Saw the Devil. Film-film tersebut merupakan film-film terbaik dari Ji Woon Kim, dan gue suka banget dengan film-filmnya. Film A Tale of Two Sisters ini dimulai dari adegan kepulangan gadis bernama Somi, diperankan oleh Im Soo Jong, dan adik perempuannya Suyeon diperankan oleh Moon Geun Young. Dijemput pulang oleh ayahnya dari rumah sakit jiwa. Sedangkan ayah mereka bernama Moo Hyun Bae diperankan oleh Kim Kap Soo. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh ibu tiri mereka, Yoon Ju, yang diperankan oleh Jong Ah Hyum. Sambutan ibu tiri mereka diabaikan dengan tatapan sinis dari 2 saudara perempuan tersebut, karena menganggap ibu tiri mereka sebagai penyebab dari kematian ibu kandung mereka, dan menuduh ayah mereka berselingkuh dengan Yoonju yang sekarang menjadi ibu tiri mereka. Film ini semakin intens ketika keluarga pamannya datang berkunjung ke rumah mereka untuk makan malam, di mana sang istri dari paman mereka tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang dan mengaku melihat penampakan sosok perempuan yang duduk di atas wastafel. Hal-hal ganjil dan mistis pun sering dirasakan oleh ibu tiri mereka semenjak Sumi dan adik perempuannya pulang ke rumah. Di satu sisi, Sumi dan adik perempuannya merasa dihantui oleh sosok mendiang ibu kandungnya. Film ini tidak seperti film-film horor lainnya, karena tidak banyak menampilkan adegan-adegan menegangkan. A Tale of Two Sisters merupakan film horor psikologis yang dimana tensinya dibangun melalui alur cerita dan konflik antar tokoh. Film ini bukanlah tipe film yang sekali nonton habis, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan yang baru terjawab jika kita menonton filmnya lebih dari sekali. Film ini memberi kesempatan kepada penonton untuk mendebak-nebak kelanjutan ceritanya, tetapi tebakan sering kali dipatahkan oleh adegan yang muncul selanjutnya. Film yang diangkat dari cerita rakyat Korea Jang Hwa dan Hong Reon ini sukses tayang di mancanegara. Bahkan telah dibuat versi Hollywoodnya dengan judul The Uninvited tahun 2009. Film ini berhasil memenangkan 23 penghargaan. Beberapa di antaranya memenangkan penghargaan sebagai film terbaik, film dengan sutradara terbaik, dan film dengan sinematografi terbaik. Urutan kedua ada The Others tahun 2001. Disutradarai dan ditulis oleh Alejandro Amenabar dan dibintangi oleh Nicole Kidman. Film dengan genre psikologis horor ini merupakan film horor yang sukses pada masanya. Tidak berfokus pada adegan jump scare, namun lebih berfokus pada pengembangan karakter dan teka-teki misteri di balik alur ceritanya. Film ini bersetting di tahun 1945, pada saat Perang Dunia II masih berkecamuk. Seorang janda bernama Grace Stewart diperankan oleh Nicole Kidman tinggal di rumah tua yang sunyi dan terpencil bersama putrinya. Anne diperankan oleh Ala Kinaman dan putranya Nicholas diperankan oleh James Bentley. Grace kehilangan suaminya tercinta yang telah gugur di medan perang, terpaksa harus merawat anak-anaknya seorang diri. Bersama mereka juga tinggal 3 pengurus rumah baru. Mereka adalah Mr. Tuttle diperankan oleh Eric Sykes, Nyonya Mills diperankan oleh Fionnuala Flanagan, dan seorang gadis bisu bernama Lydia yang diperankan oleh Ellen Cassidy. Beberapa peristiwa aneh mulai terjadi di rumah tersebut, dan Grace merasa ada penyusup yang masuk ke rumah mereka. Sementara Grace mencari penyusup tersebut, kejadian-kejadian aneh makin banyak bermunculan di rumah mereka. Alur cerita film ini dibangun adegan demi adegan dengan mempermainkan rasa ketegangan kita dari waktu ke waktu hingga akhir cerita. Sudut pandang yang didominasi Grace sebagai sosok ibu sangat berperan penting dalam membangun unsur kejutan yang kuat di sepanjang filmnya. Hingga klimaks cerita barulah kita mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di rumah tersebut. Hal-hal lainnya yang mendukung kuat film ini adalah setting dan pencahayaan dari film ini. Nyaris di sepanjang film ini bernuansa suram dan gelap,
dikarenakan sepanjang scene film ini hanya menggunakan penerangan dari lampu minyak. Ditambah efek visual kabut yang membuat rumahnya terlihat suram dan seperti di alam mimpi, sehingga membuat penonton berada di dalam ambiguitas antara ilusi dan kenyataan. Efek suara seperti langkah kaki, suara menangis, suara pintu dan lainnya dari film ini juga berhasil memberikan teror dan rasa takut kepada penonton, walaupun wujud setannya tidak dimunculkan. Film ini berhasil memenangkan 29 penghargaan dan 54 nominasi yang nyaris seluruhnya untuk Nicole Kidman, yang bermain dengan sangat baik dalam film ini sebagai Grace Stewart. Para pemain lainnya pun seperti Ala Kinnaman dan James Bentley yang berperan sebagai anaknya Grace juga bermain dengan sangat baik mendukung peran Nicole Kidman. Di urutan pertama ada The Sixth Sense tahun 1999. Percaya nggak percaya, sebenarnya manusia dilahirkan dengan indera keenam atau Sixth Sense. Hal yang membedakannya adalah ada orang yang peka dan ada yang tidak peka dengan kemampuan indera keenamnya. Di samping itu, indera keenam juga banyak ragamnya. Mulai dari kemampuan melihat makhluk halus, kemampuan melihat masa depan, kemampuan melihat kejadian yang terjadi di tempat lain dalam waktu yang sama, dan kemampuan untuk menggunakan telepati. Salah satu anak indigo yang memiliki kemampuan itu diceritakan bernama Colsir, diperankan oleh Haley Joel Osment, di mana indera keenamnya adalah kemampuan melihat arwah orang yang sudah meninggal. Film ini menjadi penentu karir bagi sang sutradara dan penulis, M. Night Shyamalan. Hingga di tahun-tahun berikutnya, Doi juga sukses membuat film-film dengan universe versi dia sendiri, di mana film-filmnya saling berhubungan satu sama lain. Film-filmnya antara lain adalah Unbreakable tahun 2000, Split tahun 2016, dan Mr. Glass tahun 2019. Film ini diawali dengan adegan seorang psikolog bernama Dr. Malcolm, diperankan oleh Bruce Willis yang pulang ke rumah bersama istrinya Anna, diperankan oleh Olivia Williams. Setelah mendapatkan penghargaan atas dedikasi pekerjaannya sebagai psikolog anak, Malcolm dan Anna bersiap merayakan hal tersebut di rumahnya. Namun, tiba-tiba saja seorang pemuda yang telanjang dan ketakutan muncul di kamar mandi mereka. Pemuda tersebut dulunya adalah mantan pasien Dr. Malcolm bernama Vincent Gray, diperankan oleh Donnie Wahlberg, yang pernah dia tangani saat masih kecil dulu karena mengidap halusinasi. Pemuda tersebut mengatakan kepada Dr. Malcolm bahwa dia telah mengabaikannya dan telah gagal menyembuhkan penyakit halusinasinya. Hingga akhirnya Vincent Gray bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Sejak kejadian itu, Malcolm bertekad untuk selalu ada dan tidak akan pergi saat dibutuhkan pasien. Selang beberapa waktu, Malcolm mendapatkan pasien bernama Colsir, merupakan bocah yang pendiam, suka ketakutan dan aneh, mengidap kelainan psikologi yaitu berhalusinasi melihat hantu. Hantu-hantu yang mendatanginya adalah mereka yang mempunyai masalah yang belum terselesaikan. Malcolm yang tidak percaya hal mistis mencoba membantu menyembuhkan Cole secara psikis sesuai ilmu yang dikuasainya. Namun setelah usaha percobaannya, Dr. Malcolm merasakan ada hal yang aneh dengan Cole. Hingga akhirnya dia mulai percaya bahwa Cole bisa melihat hantu. Terlalu sibuk dengan Cole, Dr. Malcolm jarang berkomunikasi dengan istrinya dan mulai curiga bahwa istrinya telah berselingkuh dengan teman kerjanya. Film dengan durasi 1 jam 47 menit ini menghabiskan biaya produksi 40 juta dolar atau sekitar 570 miliar rupiah, dan balik modal dengan mendapatkan keuntungan 672 juta dolar lebih atau setara dengan 9,5 triliun rupiah. Film yang diadaptasi dari novel Stephen King ini benar-benar luar biasa. Kontribusi terbesar mengapa film ini layak diacungi jempol adalah ide ceritanya yang menggunakan alur plot twist. Film ini akan menggampar kita di akhir filmnya jika kita tidak teliti dalam menontonnya. Walau mengangkat hal yang bersifat goib, sekali lagi Shyamalan tidak lupa mengangkat realitas-realitas sosial yang ada di sekitar kita. Tentang anak kecil indigo yang terasingkan karena dianggap aneh dan dibully oleh teman-temannya. Tentang seorang janda, ibunya Cole bernama Linsir diperankan oleh Toni Collette yang merasa tertekan mengurus anak seorang diri. Tentang perselisihan suami istri, yaitu permasalahan antara Dr. Malcolm dan istrinya, dan masih banyak lagi. Semua itu dibungkus dan disajikan dengan sangat baik, dan didukung pula dengan pelakonan karakter dalam film ini. Film ini memenangkan 37 penghargaan dan mendapatkan 6 nominasi Oscar. Beberapa di antaranya memenangkan penghargaan sebagai film horor terbaik,
film dengan sutradara dan penulis naskah terbaik, dan tidak lupa Haley Joel Osment yang memerankan Cole Shear di film ini mendapatkan penghargaan sebagai aktor termuda dan aktor pendukung terbaik. Sedangkan Bruce Willis mendapatkan penghargaan Blockbuster Entertainment Awards tahun 2000 sebagai aktor terfavorit. Itulah 3 rekomendasi film horor dengan ending plot twist terbaik dan paling mind-blowing. Penasaran sama plot twist film-film tadi? Langsung aja lu nonton sendiri untuk merasakan kejutan dari plot twistnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika dirasa video review ini bermanfaat buat lu. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.